Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu fikih bab 1 bersuci dari haid. Nah, kemarin kan sudah Bapak jelaskan tentang apa pengertian haid, waktu keluarnya haid, dan apa-apa saja hal yang dilarang bagi perempuan haid. Nah, pada kali ini Bapak akan melanjutkan, yaitu tentang hukum bersuci dari haid atau setelah haid, dan apa saja tata cara mandi setelah haid. Langsung saja, yang pertama, hukum bersuci setelah haid. Hukum bersuci atau mandi wajib setelah haid adalah wajib. Nah, jadi hukumnya wajib sesuai dengan perintah agama Islam. Nah, adapun tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid, sudah tidak ada darah yang mengalir. Nah, sudah tidak ada bekas bercak darah berwarna kecoklatan. Wajib bagi setiap perempuan untuk mandi wajib menghilangkan hadas besar. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaisy, apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkanlah sholat, dan apabila habis haid, hendaklah engkau mandi kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, yang diwajibkan mandi hadas besar bukan hanya orang yang selesai haid, tetapi juga beberapa sebab. Di antaranya, nah, Bapak jelaskan. Yang pertama, keluar mani atau sperma di kemaluan. Nah, atau mimpi basah bagi laki-laki. Nah, ini diwajibkan untuk mandi menghilangkan hadas besar. Yang kedua, selesai nipas. Nah, nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan dengan masa keluar paling lama 60 hari. Nah, tapi pada umumnya orang nipas, selesai nipas itu adalah 40 hari. Nah, yang ketiga, selesai jima. Jima itu berhubungan antara suami istri, baik keluar mani ataupun tidak. Dan yang keempat, keluar haid. Nah, seperti yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang haid. Dan bersuci dari haid itu hukumnya wajib. Nah, anak-anak, itu tadi hukum bersuci setelah haid. Dan apa saja hal-hal yang menyebabkan kita untuk bersuci atau mandi wajib. Bapak akan menjelaskan tata cara bersuci setelah haid. Nah, adapun tata cara bersuci setelah haid ataupun mandi wajib menurut para ulama dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada fardu atau wajib, dan yang kedua adalah sunnah. Nah, Bapak jelaskan, adapun yang wajib, yang fardu sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, jadi kita sebelum memulai mandi wajib terlebih dahulu untuk berniat menghilangkan hadas besar. Dan yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata. Nah, jadi dalam mandi wajib kita harus menyiramnya air ke seluruh tubuh kita dengan rata dari ujung kepala atau rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Nah, jadi anak-anak hendaklah ketika bersuci ataupun mandi wajib mengalirkan air dengan rata ke jari-jarinya dan rambut. Nah, itu tadi hal yang fardu ketika mandi wajib. Adapun hal-hal yang disunahkan dalam mandi wajib ada terbagi menjadi beberapa macam.
Yang pertama yaitu membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita akan melaksanakan mandi wajib atau bersuci, hendaklah membaca basmalah terlebih dahulu sebelum melapaskan niat mandi wajibnya. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Nah, jadi sebelum kita mengalirkan air ke telapak tangan, untuk membersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Nah, jadi kotoran yang ada pada badan, yang menempel pada badan, hendaklah dihilangkan terlebih dahulu. Nah, yang keempat, yaitu membersihkan kemaluan atau beristinja. Nah, anak-anak, jadi sebelum melaksanakan mandi wajib atau bersuci, hendaklah membersihkan kemaluan atau beristinja terlebih dahulu. Yang kelima, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Nah, jadi hendaklah kita berwudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Yang keenam, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Nah, jadi terlebih dulu kita mencelupkan tangan atau jari-jari kita, kemudian disiramkan ke akar rambut kepala kita. Yang ketujuh, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Nah, jadi ketika kita mandi wajib, hendaklah air yang kita siramkan mulai atas kepala sampai ke ujung kaki harus rata atau terkena air semua. Yang kedelapan, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Nah, jadi ketika kita sedang melaksanakan mandi wajib atau bersuci, alangkah baiknya yang disunahkan yaitu mendahulukan anggota badan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Yang kesembilan, tidak meminta orang lain kecuali ada uzur. Nah, jadi ketika kita mandi wajib, hendaklah dikerjakan secara sendiri, tidak meminta kepada orang lain kecuali ada uzur atau sesuatu yang tidak mampu untuk kita kerjakan sendiri. Yang ke-10 yaitu tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Nah, jadi anak-anak, ketika kita sedang melaksanakan mandi wajib atau bersuci, hendaklah berdiam diri karena ini adalah suatu hal yang disunahkan, terkecuali jika ada kebutuhan, misalkan orang tua memanggil kita karena ada hal yang penting, maka kita diharuskan untuk berbicara untuk menyahuti orang tua kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-11, mandi dilakukan di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Nah, ketika kita sedang mandi wajib, hendaklah kita memilih tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Nah, itu tadi hal-hal yang disunahkan dalam mandi wajib. Tata cara mandi wajib sesuai urutannya. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga, niat mandi wajib. Adapun niat mandi wajib yaitu Bapak bacakan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla biraf'il hadathi akhbari minal haidi fardalillahi ta'ala, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi niat mandi wajib untuk perempuan yang setelah haid. Yang keempat, berwudu sebelum mandi. Nah, jadi sebelum melaksanakan mandi wajib, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kelima, mengguyur air ke seluruh tubuh dan menggosok-gosok seluruh anggota tubuh, terutama bagian kemaluan, hingga bersih sampai baunya hilang. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mandi wajib, hendaklah mengguyur air ke seluruh tubuh kita
dan digosok-gosok terutama bagian kemaluan hingga bersih sampai baunya hilang. Nah, yang keenam, mengguyur kepala dan rambut sampai merata ke kulit. Kepala lebih utama menggunakan pembersih rambut. Yang terakhir, hendaklah pembersihan secara urut semua anggota badan sampai bersih dengan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi ketika kita sedang mandi wajib, terlebih baiknya kita mendahulukan sebelah yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu tadi urutan mandi wajib atau bersuci. Nah, jadi anak-anak, sampai di sini materi yang dapat Bapak jelaskan semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.